perkenalkan, nama saya Rika Dian Safira dari kelas PDIKC. Yang pertama, kita akan membahas sejarah singkat elektronika. Menelusuri sejarah elektronika, kita menemukan bahwa perkembangan dimulai dengan penemuan tabung vakum pada abad ke-20. Penemuan transistor pada tahun 1947 oleh John Barden, Walter Brattain, dan William Shockley menandai revolusi dalam elektronika mengarah dalam pengembangan sirkuit terintegrasi atau IC dan perangkat semikonduktor yang lebih kecil dan lebih efisien. Sejak saat itu, elektronika telah berkembang pesat dan berkontribusi pada kemajuan teknologi di berbagai bidang. Selanjutnya, pengertian elektronika. Elektronika adalah ilmu yang mengendalikan aliran listrik dalam komponen sirkuit. Ia mencangkup perangkat sehari-hari seperti smartphone dan komputer, dengan dua cabang utama yaitu analog dan digital. Teknologi elektronika berperan penting dalam kehidupan, yakni membantu diagnosa medis dan menciptakan pengalaman hiburan yang lebih mendalam. Secara keseluruhan, elektronika membentuk cara kita berkomunikasi dan berinteraksi menjadi bagian penting dari masa depan kita. Selanjutnya, pentingnya elektronika dalam kehidupan sehari-hari. Elektronika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ia memungkinkan komunikasi melalui ponsel dan internet, meningkatkan keselamatan transportasi, dan mendukung diagnosa medis. Selain itu, elektronika memberikan pengalaman hiburan dan kenyamanan rumah serta meningkatkan produktivitas di industri. Secara keseluruhan, elektronika mempengaruhi banyak aspek. Selanjutnya yakni komponen dasar elektronika. Komponen dasar elektronika terbagi menjadi 6. Yang pertama, resistor. Resistor adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur dan membatasi aliran arus listrik dalam sirkuit. Dengan nilai resistansi yang berbeda-beda, resistor digunakan untuk mengukur tingkat tegangan dan melindungi komponen lain dari arus listrik yang berlebihan, sehingga menjaga kestabilan dan kinerja sirkuit. Komponen kedua yakni kapasitor. Kapasitor menyimpan dan melepaskan energi listrik, berfungsi untuk menghaluskan sinyal dan menyimpan energi untuk digunakan saat dibutuhkan. Dengan dua plat yang dipisahkan oleh isolator, kapasitor sering digunakan dalam aplikasi seperti filter listrik dan menyimpan energi dalam perangkat seperti flash kamera. Komponen ketiga yakni induktor. Induktor menyimpan energi dalam bentuk medan magnet ketika arus listrik mengalir melaluinya. Komponen ini digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk sirkuit osilator dan filter, serta dalam berbagai sumber daya untuk memperlancar arus dan mencegah kebocoran. Komponen selanjutnya adalah dioda. Dioda adalah komponen yang hanya mengizinkan arus mengalir dalam satu arah, berfungsi untuk melindungi sirkuit dari arus bolak-balik. Dioda banyak digunakan dalam penyiaran untuk mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC dalam berbagai aplikasi perlindungan sirkuit. Yang kelima yakni transistor. Transistor berfungsi sebagai penguat sinyal dan saklar untuk mengontrol arus listrik dalam sirkuit. Dengan kemampuan untuk memperkuat sinyal kecil menjadi lebih besar, transistor menjadi komponen penting dalam pengaplikasi, pengontrolan, dan sirkuit logika di hampir semua perangkat elektronik modern. Komponen terakhir yakni integrated circuit. Fungsi dari IC yakni meningkatkan kinerja. IC dapat berisi berbagai komponen seperti resistor, kapasitor, dan transistor dalam satu unit, memungkinkan desain tampak lebih kompak dan integrasi yang lebih baik. Selain itu, IC tersedia dalam berbagai jenis seperti analog, digital, campuran yang memungkinkan aplikasi yang lebih luas, pengolahan sinyal, kontrol otomatis, dan sistem komunikasi. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis elektronika. Yang pertama, elektronika analog. Elektronika analog adalah bidang yang fokus dalam sinyal bervariasi secara kontinu. Dalam sistem ini, sinyal dapat mengambil berbagai nilai jarak tertentu yang mencerminkan variabel fisik seperti suhu, suara, atau cahaya. Komponen utama dalam elektronika analog termasuk resistor, kapasitor, dan penguat operasional. Aplikasi dari jenis ini sering terlihat dalam sistem audio di mana sinyal suara diproses secara analog
serta dalam radio dan alat ukur. Selanjutnya, elektronika digital. Elektronika digital menggunakan sinyal yang hanya memiliki dua level, yaitu 0 dan 1. Ini memungkinkan pemrosesan data yang lebih kompleks dan memungkinkan pengelolaan informasi dan akurasi yang tinggi. Dalam kategori ini, komponen seperti mikroprosesor, gerbang logika, dan memori digital menjadi sangat penting. Elektronika digital mendominasi banyak aspek teknologi modern termasuk komputer, smartphone, dan sistem komunikasi di mana data diproses secara digital. Selanjutnya, elektronika campuran. Elektronika campuran menggabungkan elemen dari elektronika analog dan digital. Sistem ini memungkinkan interaksi antara sinyal analog digital sehingga dapat mengadaptasi kelebihan dari dua jenis tersebut. Contoh komponen dalam kategori ini adalah ADC atau Analog to Digital Converter dan DAC atau Digital to Analog Converter. Aplikasi campuran elektronika sering terlihat dalam sistem audio digital dan perangkat pengukuran yang memerlukan konferensi antara bentuk sinyal analog dan digital. Selanjutnya adalah elektronika terintegrasi atau IC. Elektronika terintegrasi adalah jenis yang mengemas banyak komponen dalam satu chip. Ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi ukuran perangkat secara signifikan. Komponen seperti IC logika dan System on Chip atau SoC banyak digunakan dalam produk konsumen seperti smartphone dan perangkat IoT. Dengan mengintegrasikan banyak fungsi dalam satu chip, elektronika terintegrasi membantu mengurangi biaya dan meningkatkan kinerja. Selanjutnya adalah elektronika komunikasi. Elektronika komunikasi fokus pada transmisi dan penerimaan sinyal informasi. Dalam bidang ini, komponen seperti transmitter dan receiver sangat penting. Sistem ini digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk radio, telekomunikasi, dan jaringan internet, di mana informasi perlu dikirim dan diterima secara efisien dan akurat. Selanjutnya adalah elektronika daya. Elektronika daya berkaitan dengan pengelolaan dan kontrol daya listrik. Dalam kategori ini, komponen seperti inverter yang mengubah DC menjadi AC dan regulator tegangan yang menjaga kestabilan dan ketegangan berperan penting. Elektronika daya sangat relevan dalam sistem tenaga listrik, panel surya, dan kendaraan listrik, di mana efisiensi energi adalah kuncinya. Selanjutnya yakni elektronika otomasi. Elektronika otomasi digunakan dalam sistem kontrol otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses industri. Contoh komponen dalam kategori ini termasuk LPC atau Programmable Logic Controller yang mengontrol mesin dan proses dalam pabrik. Elektronika otomasi sangat penting dalam industri modern, di mana otomatisasi dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, elektronika konsumen. Elektronika konsumen mencangkup perangkat elektronik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk televisi, smartphone, dan berbagai peralatan rumah tangga lainnya. Konsumen elektronika fokus pada kenyamanan dan hiburan yang memberikan teknologi yang mudah diakses bagi masyarakat. Selanjutnya, elektronika medis. Elektronika medis melibatkan alat dan perangkat yang digunakan dalam bidang kesehatan. Contoh aplikasi dalam kategori ini termasuk alat pengukuran jantung, mesin MRI, dan perangkat pemantauan pasien. Elektronika medis sangat vital dalam diagnosis dan perawatan kesehatan, membantu profesional medis dalam memberikan perawatan yang lebih baik. Selanjutnya, elektronika embedded. Elektronika embedded adalah sistem yang terintegrasi dalam perangkat untuk menyelesaikan tugas tertentu. Contoh komponen dalam kategori ini termasuk sensor dan controller yang digunakan dalam kendaraan pintar, perangkat IoT, dan alat rumah tangga pintar. Elektronika embedded memberikan kemampuan khusus bagi perangkat untuk berfungsi secara otomatis dan responsif terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, prinsip kerja elektronika. Prinsip dasar elektronika melibatkan pengendalian aliran elektron dalam rangkaian. Ini mencangkup hukum-hukum dasar fisika seperti hukum Ohm dan hukum Kirchhoff.
yang menjelaskan hubungan antara tegangan, arus, dan resistensi dalam rangkaian. Pemahaman tentang bagaimana komponen berinteraksi dan berfungsi secara bersama sangat penting untuk merancang dan menganalisis sirkuit. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan materi ini yakni elektronika adalah cabang ilmu teknik yang mengatur aliran listrik melalui komponen elektronik dan memiliki peran vital dalam kehidupan modern. Terintegrasi dalam perangkat sehari-hari seperti smartphone, televisi, dan sistem industri. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, pemahaman mendalam mengenai komponen, jenis, dan aplikasi elektronika sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup. Selain itu, memahami latar belakang, prinsip kerja, dan tantangan dalam bidang ini sangat krusial untuk memanfaatkan potensi teknologi secara optimal menghadapi isu-isu yang muncul seperti keamanan dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, penguasaan bidang elektronika tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.